Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkulo dari kelas 2 Penjas E, NPM 19211193. Saya di sini akan mempresentasikan kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, ada hakikat kurikulum. Kurikulum 2013 adalah penyempurna dari kurikulum berbasis kompetisi yang menyempurnakan standar komposisi lulusan dengan dikembangkan tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Penyempurnaan standar isi diurai atas kecakupan dan kesesuaian dengan komposisi, menyempurnakan standar proses dengan merancang berbasis komposisi dengan pendekatan spesifik. Penyempurnaan yang terakhir adalah menyempurnakan standar penilaian dengan berbasis proses dan output dengan teknis tes dan not tes. Yang kedua adalah landasan kurikulum. Filsafat kurikulum 2013 terdapat dalam UU Sisnas pasal 1 butir 1 dan 2 yang diisinya hakikat pendidikan adalah pendidikan secara aktif mengembangkan potensi diri, memiliki kompetensi yang berakar pada nilai agama, budaya, nasional Indonesia dan tanggapan terdapat zaman landasan kurikulum 2013. 1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa depan dan masa mendatang. 2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. 3. Pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. 4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, prinsip kurikulum. 1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana ada rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan di satuan-satuan atau jenjang pendidikan tersebut. Kedua, standar kompetisi lulusan ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengenai wajib belajar selama 12 tahun. Maka standar kompetisi kelulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Ketiga, model pendidikan kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotor yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar yang dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum yang berbasis kompetisi. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesepakatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dengan kemampuan dan minat bakat. Yang keenam, kurikulum berpusat pada kompetisi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan pendidikan. Tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungan, dan pengembang kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan lingkungan hidup. Yang kesembilan, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan budayaan dan pemberdayaan peserta didik yang harus berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya belajar. Yang ke-10, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki kompetisi. Kurikulum A. Proporsi kompetisi untuk tiap jenjang pembahasan tentang rambu-rambu ketercapaian kompetisi yang terdiri
dari 4 ranah sikap, yaitu ranah sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya Indonesia yang beragam dan diarahkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. C. Kurikulum 2013 menambahkan jumlah jam pelajaran. Kurikulum memiliki misi untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Standar Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses kompetisi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Definisi Standar Nasional Pendidikan. Standar isi adalah ruang lingkup materi yang tingkat kompetensinya yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetisi tamatan, kompetisi bahan kajian, kompetisi mata pelajaran, dan silabus. Standar proses ada standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Standar kompetisi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Standar pendidikan adalah kriteria penjabatan kelayakan fisik maupun mental. Standar sarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria ruang belajar. Standar pengelolaan adalah standar nasional yang berkaitan dengan perencanaan. Standar pembiayaan adalah yang mengatur komponen besarnya biaya. Standar penilaian adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.